paham fisika. Baik, kami dari SMA Katolik Sibolga akan mempelajari dan mengajarkan pelajaran kelas 12 tentang listrik dinamis, yaitu yang berhubungan dengan muatan dan hambatan. Nah, untuk itu kita akan mempelajari yang pertama tentang muatan listrik yang dibawakan oleh Bapak Faidal Gurang. Dipersilakan. Baik, terima kasih bagi untuk kita semuanya, yang kami cintai. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis, bagian muatan listrik. Muatan listrik atau ini disebutkan dengan Q. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana proses terbentuknya atau timbulnya arus listrik. Timbulnya suatu arus listrik pada suatu rangkaian itu minimal harus ada beberapa komponen-komponen listrik, yaitu misalnya yang pertama harus ada beban. Beban ini nanti bisa berbentuk lampu atau bisa berbentuk komponen-komponen listrik yang lainnya. Yang kedua harus ada beda potensial atau yang sederhana disebut dengan istilah sumber arus listrik. Baru yang ketiga harus ada kawat penghantar. Kawat penghantar. Kalau sudah ada minimal 3 komponen ini, maka arus listrik itu bisa muncul. Dapat saya gambarkan bagaimana rangkaian sederhana untuk menghubungkan ketiga komponen listrik ini. Ya. Jadi yang mana di sini beban itu kita kasih simbolnya ada kali seperti ini. Ini adalah beban. Beda potensial atau sumber arus seperti ini. Ini sebagai sumber. Dan kedua beban dan sumber ini dihubungkan oleh suatu kawat penghantar, itulah yang ini. Yang ini dia. Sumber atau beda potensial ini berfungsi sebagai penggerak suatu muatan pada suatu rangkaian listrik, di mana muatan dapat berbeda jika ada beda potensial. Katakanlah dalam suatu rangkaian ini setelah kita hubungkan keduanya beban dengan ini, maka nanti akan ada terjadi perpindahan muatan. Q. Ini muatannya elektron dari kutub positif. Ini ada tandanya, yang panjang itu positif, yang pendek itu adalah muatan kutub negatif. Dia nanti akan berpindah, muatannya akan berpindah keliling dari yang positif menuju yang negatif. Besarnya kuat arus listrik, banyaknya suatu muatan listrik yang berpindah di satuan waktu, itulah yang disebut dengan kuat arus listrik. Inilah yang disebutkan dengan I. Jadi kalau kita perhatikan ini rangkaian dari arus listrik itu mengalir seperti ini. Dari yang positif menuju yang negatif. Seperti inilah perputaran perpindahan suatu muatan pada suatu rangkaian listrik. Baik, tadi sudah saya katakan bahwa banyaknya muatan elektron yang berpindah itu terjadi karena adanya beda potensial. Berapa lama suatu muatan itu berpindah
dalam suatu rangkaian itu sangat dipengaruhi oleh waktu. Jadi misalnya muatan arus listrik itu dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan Q per T. Ini di mana Q itu menyatakan muatan, itu satuannya nanti Coulomb, sedangkan T itu menyatakan selang waktu atau berapa lama muatannya berpindah, itu satuannya sekon, dan sedangkan di situ I sendiri adalah menyatakan kuat arus listrik. Ini satuannya ampere. Baik, saya akan memberikan suatu contoh yang berhubungan dengan penggunaan rumus I sama dengan Q per T. Saya gambarkan. Katakan ini adalah suatu beban. Ini adalah beban. Berapa kuat arus listrik yang mengalir pada beban ini? Katakanlah muatan yang berpindah itu elektronnya itu sebesar katakan 20 coulomb. Lamanya muatan itu berpindah pada suatu rangkaian itu katakanlah waktunya 5 sekon. Pertanyaannya adalah berapa besarnya kuat arus yang mengalir pada beban listrik tersebut. Tadi saya sudah sampaikan bahwa besarnya suatu kuat arus listrik yang mengalir itu sangat dipengaruhi oleh besarnya atau lamanya waktu. Jadi kita gunakan ini rumus. Yang pertama perlu kita perhatikan ada ini Q, ada T. Berarti I sama dengan Q per T. Kalau kita masukkan muatannya ada 20 coulomb, sedangkan lamanya dia itu berpindah itu 5 sekon, maka besarnya kuat arusnya adalah 20 dibagi 5 ini 4 coulomb per sekon. 4 coulomb per sekon, atau inilah yang disebut dengan 4 ampere. Coulomb per sekon itu identik sama dengan ampere. Demikianlah dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya, ketemu lagi kita dalam pembelajaran fisika yang namanya hukum Ohm. Nah, sekarang kita akan mempelajari namanya hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, kalau dikatakan hukum Ohm, berarti ada tegangan yang mengalir pada hambatan. Ya, hambatan yang dimaksud adalah rangkaiannya. Nah, ibaratnya kita mempunyai rangkaian listrik seperti ini. Lalu di sini namanya tegangan. Nah, ini ada lebih panjang ini, berarti positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini ada lampu atau yang lain sebagainya. Ini terjadi karena ada namanya hambatan. Ya. Jadi ini kalau yang besar dia hambatan luar,
Kalau R kecil dia hambatan dalam. Nah sekarang kita perhatikan menurut hukum Ohm bahwa arus yang mengalir adalah besarnya tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka I sama dengan V per R. Ya. I sama dengan V per R. Saya yakin ini sudah dipelajari waktu SMP ini. I sama dengan V per R. Nah, di mana V itu adalah tegangan, satuannya volt, alat ukurnya voltmeter. R itu adalah hambatan, satuannya ohm, alat ukurnya ohmmeter. Nah, sekarang kita perhatikan pada rangkaian ini berarti ada kawat penghantar. Kawat penghantar yang dimaksud ini bisa bermacam-macam. Maka dari sini dikatakanlah namanya nanti hambatan jenis. Hambatan jenis. Hambatan jenis ini disimbolkan nanti dengan rho, satuannya ohmmeter. Nah, pada hambatan jenis kita akan melihat namanya kawat. Kawat itu mungkin yang bulat, mungkin yang segi empat, tapi yang biasanya kalau kawat penghantar itu adalah berupa bulatan atau batang kecil berdiameter kecil. Nah, sekarang kita perhatikan untuk mengetahui berapa besar hambatan ini menurut hambatan jenisnya, maka R sama dengan rho dikali L per A. Nah, bagaimana menghafal ini supaya gampang? Nah, kamu carilah situasi yang gampang untuk menghafalnya. Kalau saya sendiri menghafalkannya ini bahwa si Ririn rela diperkosa, ya. Nah, ini sekarang Ririn rela diperkosa. Nah, sekarang R hambatan, sedangkan rho hambatan jenis ini. Yang berikutnya L panjang kawat, sedangkan A luas penampang, luas kawat, luas penampang. Nah, supaya lebih gampang kita nantinya bahwa di sini satuannya adalah ohm, hambatan jenis ohmmeter, panjang kawat meter, luas penampang meter kuadrat. Di sini dia. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui berapa besar hambatannya? Kita sudah tahu, ya, dengan menggunakan hambatan jenis. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal dari kedua rumus ini. Yang pertama, sebuah rangkaian dengan hambatan 20 ohm dihasilkan dari tegangan 120 volt. Itu buat arus yang dihasilkan. Ini. Nah, sekarang kita akan periksa dulu. Di sini ada ohm. Di sini ada volt. V. Nah, di sini. Nah, berarti kita tahu bahwa ini diketahui R sama dengan 20 ohm, tegangan sama dengan 120 volt. Buat arus I, berarti yang ditanya itu adalah I. Berapa I? Nah, berarti ini bisa kita selesaikan dengan gampang. Maka I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Tinggal dimasukkan
120 volt per R-nya 20 ohm. Maka hasilnya adalah 6 volt per ohm, atau volt per ohm itu sama dengan ampere. Ini 6 ampere. Oke, gampang kan? Nah, sekarang mari kita lihat soal tentang hambatan jenis. Untuk soal hambatan jenis, oke, yang kedua, kawat penghantar yang panjangnya 10 meter dengan luas penampak 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Mempunyai hambatan jenis sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3 ohm meter. Tentukan besar hambatan kawat tersebut. Nah, sekarang coba kita perhatikan satuan-satuannya. Maka waktu kita di kelas 10 dan di SMP kita harus memahami satuan, besaran dan satuan. Nah, ini ada di sini. Nah, sekarang kita buat. Diketahui L 10 meter, luas penampak A 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Hambatan jenis rho 5 kali 10 pangkat minus 3 ohm meter. Nah, yang ditanya adalah besar hambatannya. Oke, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ini. R sama dengan rho dikali L per A. Rho 5 kali 10 pangkat minus 3 ohm meter dikali L 10 meter per A 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, secara matematik kita tahu meter kali meter, meter kuadrat, berarti ini menjadi 1. Nah, sekarang 5 kali 10 50 kali 10 pangkat minus 3 kali ini sudah kita pelajari di matematika, naik ke atas 10 pangkat 6 per 2 ohm. Berarti ini menjadi, ini kemari 25 ya, 25 terus 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 6, bilangan pokok sama ya, bilangan pokok sama berarti 10 minus 3 ditambah 6 3 ya ohm. Nah, maka jawabnya adalah 25 kali 10 pangkat 3 ohm atau 25.000 ohm. Demikian.